Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kuliah bahasa pemanajemen. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang struktur kontrol. Nah, struktur kontrol yang kita bahas itu adalah tentang percabangan dan perulangan. Nah, dalam percabangan biasanya dikenal dalam bentuk bentuknya ada if then else, dan select case. Nah, jadi struktur kontrol percabangan itu merupakan pengaturan aliran program berbentuk rangkaian perintah yang harus ditulis untuk memenuhi beberapa keadaan. Itu misalnya mengulang sebagian rutin karena tidak terpenuhi suatu kondisi, melanjutkan sebuah pernyataan bila kondisi terpenuhi, memilih sebuah pilihan dari beberapa alternatif bila sebuah kondisi terpenuhi. Gampangnya ya, pengambilan keputusan ini adalah sebagai langkah untuk mengatur program sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan atau kondisi yang terpenuhi. Nah, dalam bentuk pengambilan keputusannya biasanya ada dalam bentuk if then else, dan select case. Oke, yang pertama kita bahas adalah if then. Ya, if then ini merupakan perintah kondisi yang dilakukan apabila suatu kondisi tersebut bernilai benar atau memenuhi kondisi yang ada. Jadi if ini adalah jika, ya, dan ini maka. Jika kondisinya terpenuhi, maka kerjakan ini, misalnya seperti itu ya. Maka jika kondisinya terpenuhi, maka lakukan ini. Nah, biasanya ini dalam bentuk if yang pertama itu dalam bentuk kondisi. Setelah if yang pertama ini diisi dengan kondisi, kemudian belakangnya diikuti dengan pernyataan. Atau bisa jadi dalam satu pernyataan kondisi, maka ada beberapa pernyataan di dalamnya. Nah, ini adalah bentuk dari if then. Kemudian ada if then else. Nah, if then else ini merupakan perintah kondisi yang dilakukan apabila suatu kondisi tersebut bernilai benar atau memenuhi kondisi yang ada. Jika kondisi tersebut bernilai salah atau tidak terpenuhi kondisi yang ada, maka akan melakukan perintah pengecualiannya. Atau perintah setelah else. Nah, artinya jika ada satu kondisi yang harus dipenuhi, misalnya simbolnya seperti ini ya. Nah, maka ada kondisi lain yang bisa dieksekusi. Ini misal ya. Maka misalnya kondisinya adalah jika mendung, cuaca mendung ya, atau hujan, gelap ya, mendung, ambil mendung, maka pasti hujan. Nah, ini kita isi hujan. Jika tidak, maka dia cerah. Tidak hujan ya, atau tidak hujan gitu. Jadi, nah ini tidak hujan. Jadi, jika kondisi yang pertama ini terpenuhi, maka dia akan kerjakan pernyataan di bawahnya. Jika tidak, dia akan kerjakan pernyataan yang ada di setelah else ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk contoh yang pertama, kita akan coba yang namanya input mask. Jadi, jika nilai yang diinputkan pada input mask ini benar, maka dia bisa signs. Ya, ini adalah contoh untuk if then saja. Oke, nah ini kita akan buka dalam bentuk Visual Studio. Nah, kita bikin yang baru saja, kita ambil new project, kemudian kita kasih namanya adalah percabangan. Oke, percabangan. Kita pilih Windows Form Application, kemudian kita okekan. Setelah itu kita akan cari input max.
bookmarks ya. Bukan mas edit. Nah, ini seperti itu. Oke, kita coba mas. Nah, ini kita pilih mana. Kita kiri pilihannya adalah social number ya, social security number. Ini inputnya kita kasih dengan well, captionnya dengan input milik Anda misalnya. Kemudian kita pilih objeknya masket textbook, kemudian kita cari pada bagian marks-nya. Dan kiri kita pilih social security number, kita oke kan. Oke, nanti kita akan masukkan nilai nicknya di sini. Button, kita pilih teksnya, captionnya adalah login. Oke, kita akan lihat codingnya. Nah, ini codingnya berada pada objek button 1 dengan event click. Nah, sisanya nanti jika masket textbook-nya tulisannya adalah ini, maka Anda berhasil login. Nanti kalau misalnya tidak, maka dia akan eksekusi ini. Nah, kalau misalnya dia hanya if then saja, ini, maka programnya hanya berlaku sampai sini aja. Kita akan cobakan ya. Kalau misalnya pakai else, maka jika yang diinputkan selain dari ini, maka nanti yang muncul adalah pesan di bawahnya. Kan ambil button, kita pilih view code, kemudian nanti kita pilih objeknya adalah button 1, eventnya adalah klik, dan kita bikin if masket textbook 1 jadi teks sama dengan 2 2 3, kita sesuaikan ya, 2 3 strip 4 5 strip 6 7 8, dan kita tutup, kemudian pilih then. Nah, kita berikan pesan textbook kita berhasil aja. Nah, ini kita cobakan ya. Jadi jika teks yang ada pada masket textbooknya adalah 1 sampai dengan 8, berarti Anda berhasil login. Kita lihat dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dan itu saja kita jalankan. Oke, sini kita masukkan 1 2 3 4 5 6 7. Oke, berarti logika yang pertamanya berhasil ya. Jadi if then-nya jika tulisannya benar, maka dia muncul pesan ini. Tapi kalau misalnya kita berikan nick-nya tidak sesuai ini, maka dia tidak terjadi apa-apa. 5 6 7 8 9. Nah, ini Bapak balik. Nah, berarti tidak terjadi apa-apa. Nah, ini berarti logika yang digunakan adalah logika if then saja. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kondisinya seperti ini, tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya? Maka kita tambahkan pada program kita itu else.
ada else ya. Nah, ini kita tulis textbox dengan masukkan nick Anda dengan benar. Oke, bahkan nah ini kita input 1 2 3 4 5 6 7 dan ini login kemudian kita ganti 1 3 2 4 5 6 7 8 9. Nah, ini masukkan nick Anda dengan benar. Oke. Nah, ini adalah contoh dari sederhananya tentang percabangan, penggunaan percabangan if then. Nah, contoh berikutnya, apabila misalnya percabangannya membutuhkan logika N. Logika N ini termasuk ke dalam operator logika. Artinya, ada juga beberapa kasus bahwasanya misalnya Anda membuat program untuk login. Nah, loginnya itu misalnya harus membuat enter your identity atau masukkan PIN misalnya ya. Nah, ini bisa juga menggunakan mass edit atau sudah pakai textbox. Nah, nanti Anda coba saja mana yang bisa Anda kerjakan. Intinya harus selesai nanti ketika menulis program. Nah, programnya ini juga sudah ada. Nah, ini dikerjakan pada button 1. Ya, button 1 dengan eventnya klik. Oke. Mana masket textbooknya nilainya 1/9. Kemudian masket textbooknya ada 2 berarti. Ya. Dengan nilai 98765. Nah, kalau misalnya dalam dalam formnya kita masukkan objeknya adalah mass edit, kedua-duanya mass edit, maka di dalam program juga harus sama. Tapi kalau misalnya salah satunya adalah mass edit dan satu lagi adalah textbook, maka juga harus disesuaikan. Ya. Jangan sampai nanti kebalik, maksudnya seperti ini. Nah, maksudnya seperti ini ya. Nah, di sini pada form Bapak menambahkan yang namanya teks. Nah, textbook. Nah, ini Bapak tambahkan textbook. Textbook ini isinya harus PIN misalnya, atau harus nama. Sebutkan nama Anda. Nama Anda misal. Nah, berarti nanti namanya harus nama Bapak, kemudian nicknya harus nicknya 1-9. Oke. Nah, dalam kasus ini maka kita harus identifikasi bahwasanya di sini Bapak melakukan perubahan input. Kalau di dalam contoh Bapak menggunakan masket textbooknya 2 buah. Nah, dengan bentuk numerik digit ya. Numerik digit dalam bentuk 5 digit ya. Batasnya 1 sampai dengan 5. Jadi batasnya ada 5, nilainya mulai dari 00 sampai dengan 99 ya. Nah, kita akan cobakan dengan textbook ya. Textbook. Oke, kita bentuknya seperti apa? Oke. Kita akan pakai program yang sudah ada, tetapi kita tambahkan dengan logika N. Ya, ada logika N-nya. N itu berarti dan. Artinya, kalau diterjemahkan, ya, kalau diterjemahkan, jika, apa tulis dulu ya. Jika diterjemahkan, ini if ya, jika masket textbook 1 dan masket textbook 2 sama dengan ini, maka kerjakan ini. Jika tidak, nah input dengan benar. Oke, kalau lagi ya. Jika masket textbook 1 teks adalah ini dan
Masuk textbook 2 nilainya adalah ini, maka Anda berhasil login. Jika tidak, maka input dengan benar ya. Input nomor dengan benar. Oke, nanti itu bisa diubah. Oke, berarti ini kita tambahkan gerbang logika N. Kita tambahkan di sini N. N get pakai saja ya, textbook 1 titik teks sama dengan spasi okta misalnya. Oke, misalnya adalah okta. Nah, kita coba. Oke, kita masukkan nilainya sesuai dengan masuk textbook yang kita tulis tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian nama Anda adalah okta. Maka seharusnya jika kondisi keduanya terpenuhi, masuk textbook satunya adalah ini dan textbook 2-nya adalah okta, maka seharusnya adalah pesan Anda berhasil login. Kita login. Oke, benar ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita ganti misalnya Andri atau namanya Putra. Nah ini berarti dia akan muncul nih, masukkan nick. Nah itu adalah contoh sederhana dari penggunaan percobaan if dan else. Oke. Nah selanjutnya kita akan cobakan dalam bentuk operasi aritmatika. Oke, dalam bentuk operasi aritmatika. Nah, item yang kita gunakan ini adalah textbook. Ini textbook, ini juga textbook. Nah, yang ini adalah combo box. Nah, kemudian ini adalah button 1 dan button 2. Nah, kemudian pada coding kita lihat di sini ada objek button 2. Nah, artinya di sini objek hitung ini adalah button 2. Ini adalah button 1. Jadi tidak masalah dia berada di mana saja, intinya saudara tahu apa yang Anda tulis dan objek apa yang dikenai program tersebut atau coding tersebut. Oke, kita akan tambahkan dulu formnya. Kemarin Bapak sudah kasih tahu bagaimana cara menambahkan form. Pilih nama project, klik kanan, kemudian pilih add, tambahkan Windows Form. Kemudian kita berikan saja dia menjadi form 2, kemudian kita tambahkan. Oke. Nah, di sini kita akan tambahkan dua buah textbook. Satu dan textbook 2. Nah, kalau tidak salah di video sebelumnya Bapak memakai video button kalau tidak salah ya. Coba dicek lagi materinya yang minggu lalu ya. Nah, ini kita pakai button 2 buah. Dan pakai combo box. Oke. Nah, dalam combo box, kemarin juga sudah Bapak ajarkan bagaimana cara input nilai pada combo box. Oke. Ini kita hitung. Dan ini adalah 4. Ini adalah keluar. Oke, kita masukkan dulu Bapak tambah sedikit keterangan. Label. Ini operasi aritmatika. Pertama dan ini dan hasil ya.
hasilnya Bapak tulis di kemudian teks Bapak taruh di sini. Anda mau pakai yang lain, mau pakai grup box di sini. Oke, pertama kita isi dulu operasi yang akan kita lakukan dalam combo box. Kita pilih combo box 1, kita pilih combo box 1 dan pilih items. Pilih collection. Kemudian kita masukkan nilai operasi mulai dari kali, boleh berurut ya, kali bagi, nah kemudian ada bagian seperti ini, kemudian kali bagi tambah, kemudian kurang, kemudian kita masukkan modulus atau pangkat kalau nggak salah Bapak. Oke, kita cek kurang kali bagi tambah, tekan dan kita coba dulu jalankan. Nah ini kalau misalnya yang muncul adalah form 1, berarti kita tinggal lakukan pengaturan startup form 2. Pilih objek, nama objeknya, nama projectnya, pilih properties, pilih startup form, pilih form 2. Kita jalankan. Nah ini kita cek dulu. Jadi biasakan kita ngecek dulu sebelum kita nulis coding ya, apakah desainnya sudah sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Oke. Form 2 kita pilih keluar dulu. Ini kita pilih mi titik close. Ini paling sederhana sekali. Apa yang suka yang panggil. Oke, setelah itu kita akan cobakan pada objek button hitung. Ini berarti berada pada button 1. Oke, kita pilih code, pilih button 1, kemudian pilih objeknya, klik. Oke, ini terbalik tidak ada masalah ya. Oke, kita akan tuliskan codingnya yang ini. Jadi penentunya adalah penentunya adalah combo box ini. Nah, jika teks yang ada pada combo box adalah plus, maka kerjakan ini. Jika tidak, else if. Nah, jika tidak, maka kerjakan ini. Ya, jika tidak, maka kerjakan di bawah ini. Kemudian dengan perintahnya adalah ini. Oke. Jika tidak, maka jika text box combo box 1 operatornya adalah ini, maka kerjakan perintahnya ini. Nah, ini bisa kita kerjakan langsung. Oke, kita akan cobakan aja biar Anda ngerti langsung. Ini boleh dipercepat ya, atau di post juga boleh, tidak masalah. Oke, kita pilih if, kemudian cari objeknya, combo box 1 titik text sama dengan kita ikuti di dalam combo box tadi. Boleh saudara nulis codingnya dari tidak harus berurutan dengan ini, yang penting ada logonya di sini, ada itemnya seperti ini. Mau ngikutin ini juga ada masalah. Oke, if combo box 1 teksnya adalah misalnya kali dulu, kali, then kita enter saja text box 3 titik text sama dengan boleh ya, int text box 1 titik text dikali int text box titik text.
Kalau mau diganti dengan coding yang seperti kemarin juga boleh, tidak ada masalah ya. Dicobakan saja. Kita pilih else if, kita pilih combo box 1, pilih teks sama dengan, kita pilih kali bagi, dan copy paste saja. Nah, dia sama, yang beda cuman simbolnya aja. Ya, sama, kita copy, yang beda itu cuma simbolnya aja. Copy, ini bedanya. Mari saya tulis, coba nanti Anda tulis kolom komentar apa bedanya antara dua ini. Dua operator ini kan sama-sama bagi nih, nah, Anda lihat apa bedanya saja di kolom komentar. Oke. Dan ini plus saja, ini kurang. Ini kalau bahasanya agak beribet, Anda fokusnya ke codingnya aja ya. Kemudian else if, nah, kita pakai else if saja. Ini dalam mode. Nah, tulisan mode. Nah, kalau misalnya dia dalam bentuk teks seperti ini, kita harus pastikan bahwasanya di dalam combo box tadi huruf yang kita pakai itu sama. Ini mode-nya Bapak tulis huruf kecil. Berarti nanti di dalam di dalam combo box-nya juga harus huruf kecil. Coba kita cek lagi. Kita lihat pada form 2, pilih objek combo box, kemudian pilih item. Nah, ini coba. Ini M-nya huruf besar, sisanya huruf kecil. Kita sesuaikan. Boleh ini kita ganti menjadi huruf kecil, atau programnya yang kita ganti menjadi huruf besar sesuai dengan string collection editor yang ada pada combo box. Bebas saja. Nah, yang penting dia harus sama. Nah, ini kita masukkan dulu angkanya. Misalnya 20. Nya adalah 5 misalnya. Dan kita pilih kali, berarti 5 kali 20. Ini 100. Kemudian kita bagi 5. Nah, kita hitung. Ini ada 4. Kemudian kita tambah 20 tambah 5. Berarti hasilnya adalah 5. Kalau kita kurang 10 dikurang 5 berarti 15. Misalnya kita pilih mode 20 pangkat 5. Nah, hasilnya 0. Oke, ini untuk operasi yang ke operasi logika untuk menggunakan untuk logika percabangan if dan else ya. Nah, ini nanti boleh Anda pakai nih mana yang sesuai dengan Anda dalam penulisannya. Dan selanjutnya bagaimana kalau misalnya menggunakan operator logika ya. Operator logika ini contohnya ini besar sama, besar sama, ini kecil ya, kecil sama, besar sama dengan atau tidak sama. Nah, ini bisa Anda cobakan apa hasilnya ya. Anda cobakan, kemudian silakan nanti Anda tulis, tambahkan di kolom komentar. Nah, baik ini perbedaan antara burung siku bagi seperti ini dan yang ini, tambahkan dengan operator logika. Oke, nanti coba Anda lihat bagaimana hasilnya ya kalau menggunakan operator logika seperti ini ya. Oke. Berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya kita menyelesaikan sebuah soal ya.
transaksi atau program belanja sederhana. Nah, ini saudara bisa cari di internet. Ini source-nya gampang. Nah, hanya saja kita akan selesaikan dengan ketentuan yang ada. Nah, nanti ujian saudara kurang lebih seperti ini. Jadi pertemuan kita sebelum meet ini lebih banyak latihan ya, persiapan untuk operasi-operasi aritmatika. Karena ini sangat penting untuk memenuhi kondisi-kondisi yang dibutuhkan ketika saudara mau bikin PKL atau skripsi. Oke, ini tidak lama, sebentar aja. Oke, nah di sini sudah ada kriteria atau ketentuan yang dibutuhkan. Pertama, untuk total harga. Ya, ini didapat dari harga satuan dikali jumlah barang. Kemudian diskon dan bonus ini didapat dengan ketentuan ya, jika total harganya besar dari 500.000, maka diskonnya 20% dari total harga. Bonusnya adalah tas pinggang. Kemudian kalau 200.000 sampai 500.000, maka diskonnya adalah 15% dari total harga. Bonusnya adalah payung. Kemudian 100.000 sampai 200.000, diskonnya 10%, bonusnya kaos. Kemudian 50.000 sampai 100.000, ini diskonnya 5%, total harganya 5% dari total harga. Kemudian bonusnya adalah cangkir. Dan kecil dari 50.000, maka dia tidak dapat diskon, maka bonusnya juga tidak ada. Sedangkan total bayar adalah total harga dikurang dari diskon. Oke, total harga dikurang dengan diskon. Oke, kita akan coba bikin desainnya seperti ini. Kalau lama boleh saudara skip saja. Oke, next saja. Skip. Kita akan bikin beberapa item dulu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 textbook. Tambah dengan 3 buah button. Dan juga ada 7 buah label. Oke, kita tambahkan form baru. Kita nanti akan bikin program transaksi sederhana ya. Judul kalau tersalah Bapak, transaksi sederhana ya. Oke, ini kita ganti aja namanya biar jelas. Program transaksi. Form ketiganya lah form transaksi. Oke, form transaksi. Nah, ini nanti kita kamiskan saja mana yang duluan boleh button dulu. Textbook akan di dalam. Dan kita pakai textbook. Oke, Pak main copy paste saja. Hasilkan ini dan ini harga satuan ini jumlah barang ya, jumlah barang yang dibeli, dan ini penghitungnya, dan ini ulang.
berarti ulang lagi ya. Oke, laba 4-nya adalah oke, ini kita lanjutkan. Tadi oke, mudah-mudahan ini cukup nih. Total harga, kemudian ini adalah diskon, dan ini adalah total bayar. Adalah bonus. Oke, nah ini selesai nih. Kita langsung ke coding aja. Nah, ini ada beberapa deklarasi variabel ya. Deklarasi ini adalah variabel yang kita gunakan. Ini adalah tipe datanya. Oke, kita akan tulis dulu codingnya. Ini ada button hitung. Nah, button hitung ini berarti berada pada objek button hitung. Coba kita lihat saja. Button hitung itu adalah pada objek button 1. Nah, berarti coding ini berada pada button 1. Oke, kita akan cobakan tulis codingnya. Oke, pilih button 1 atau gini aja, klik kanan, import, dan kita pilih objek button 1. Dan eventnya adalah klik. Kita bikin dulu dimension. Dimension ini adalah pendeklarasian sebuah variabel. Lalu kemarin atau sudah Bapak posting, tapi kalau sudah kurang lebih dengan penjelasan Bapak, boleh pakai yang lain. Diskon, kemudian bayar, ada dim bonus, ini adalah string, dan ada deklarasi untuk input harga ini, berarti ada harga sama dengan teks 1. Kita cek ya, ini ada teks harga ya. Ini harga ini ada berada teks harga, kita cek saja. Harga berarti pada teks harga, berarti menjadi teks harga itu adalah pada text box 2. Nah, ini kita menjadi text box 2. Bukan box 1 ya. Text box 2 titik teks. Kemudian jumlah satuan ini berada pada text box 3 titik teks. Kemudian untuk perhitungan
Perhitungan total harga. Perhitungan total harga. Total harga. Total harga. Total sama dengan harga dikali jumlah. Oke. Jadi harga diambil dari textbook 2, jumlah diambil dari 3. Nah, nanti total diambil dari harga dikali jumlah. Nah, ini merupakan jawaban dari ini. Sama ini. Total harga diambil dari harga dikali dengan jumlah. Harga berada pada textbook 2. Ini textbook 2. Jumlah berada textbook 3. Oke. Nah, hasil dari total harga ini berpengaruh terhadap diskon. Maka kita bikin logika perjabangan untuk total harga. Jadi kita lihat pada codingnya. Jika total lebih besar dari 500.000, maka diskonnya adalah 0,2 dikali total. Oke, 0,2 dikali total. Bonusnya adalah tas pinggang. Ini kondisi lain nih. Nah, artinya kalau dia bentuknya seperti ini, ya, sampai bawah itu dia berarti bercabang seperti ini. Dalam ini yang 500.000 misalnya. Nah, ada lagi percabangannya. Keduanya adalah 200.000. Nah, kemudian bercabang lagi 100.000 misal. Ini percabangan lagi. Nah, ini 100.000. Kemudian ada 50.000. Ini 50. Nah, kondisi lainnya adalah nilainya adalah tidak ada diskon. Nah, ini dalam bentuk instruksi perintah. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan kondisi. Ini yang disebut dengan pernyataan. Nah, itu. Oke, nah pernyataan bisa lebih dari satu ini. Ini kan dua nih. Nah, ini dua pernyataan, ini dua. Oke. Silakan Anda ketik, kemudian Anda lihat bagaimana hasilnya. Kemudian untuk misalnya ada total nih ya, total. Nah, ini lihat aja nanti totalnya berada pada textbook berapa. Ya. Nah, tadi sudah Pak sih. Tinggal Anda ketik saja, kemudian sesuaikan ya. Atau seperti ini aja. Ini sudah ganti namanya menjadi dan teks ya. Ini kita ganti jadi. Nah, textbook 2 ini kita ganti menjadi txt harga misalnya. Kalau misalnya ini sudah diganti, nah kalau misalnya ini Anda ganti, maka nanti di dalam ini tidak ada lagi textbook textbook 1. Berubah dia. Textbook 1-nya yang lain lagi. Textbook 2-nya tidak ada lagi ya, maaf. Textbook 2-nya hilang. Nah, yang ada cuma textbook 3, 4, 5, 6, 7. Coba kita sesuaikan dengan program supaya sudah tidak pusing ya. Teks txt jumlah. Nah, kalau misalnya ini diedit nanti ada program yang salah. Tidak apa-apa. Oke. Total identitas ya. Txt diskon.
diskon. Ini txt bayar. Nah, bayar ini kita masukin bayar aja. Txt bayar. Ini adalah txt bonus. Nah, nanti nama objeknya juga berubah. Nanti kita view code, kemudian kita lihat pada sini. Nah, coba lihat. Nah, ini textbook 1 berarti untuk nama. Bolehlah kita ganti menjadi teks txt nama misal. Ini txt nama. Oke. Nah, cek sini. Textbook 1, textbook 2, textbook 3, textbook 4. Nah, itu sudah berganti namanya. Jadi ini. Oke, berarti pada program juga kalau kita jalankan ya, ada kalau tidak sesuai dengan itu dia akan berubah. Oke, kita tulis if total besar sama dari 500.000 diskon. Sudah diskon ya. Diskon. Kalau diskon saja itu berarti variabel, kalau txt diskon berarti objek. Sama dengan 0,2 kali total. Oke, total. Dan bonus sama dengan bikin tas pinggang yang nah ini kita bonus ya. Nah, kalau ini tanda ayat seperti ini, coba cek. Kalau muncul nanti errornya seperti ini, bonus is not declared, berarti ini tidak dideklarasikan. Nah, coba lihat bagian ini. Ini bonus. Nah, ini baru tas pinggang. Kemudian kita coba yang kedua. Else if total besar sama dari 200.000. Sama dengan 0,15 kali total dan bonus adalah payung. Oke. Kita cukup dulu sampai sini ini ya codingnya, nanti sudah bisa lanjutin yang panjang ini boleh dicobain ini. Kemudian kita bikin perhitungan bayarnya. Oke, perhitungan bayar. Nah, perhitungan bayar sama dengan total kurang diskon. Oke. Kemudian kita akan bikin deklarasi untuk keluarannya ya. Deklarasi keluaran total harga, diskon, total bayar dan bonus. Ya. Oke. Ini deklarasi menulis output. Ini outputnya gitu. Ini txt total
txt total txt sama dengan total, dan txt diskon txt sama dengan diskon, dan txt bayar txt sama dengan bayar, dan txt bonus sama dengan txt. Oke. Nah, untuk program berikutnya ini adalah button ulang. Ini untuk pembersihan saja ya, membersihkan text box. Oke, itu gampang. Kita coba jalankan. Oke, mudah-mudahan Anda betah dengan video yang Bapak bikin yang terlalu lama ini. Seharusnya ini dibagi menjadi 2 part, tapi karena waktu Bapak memang tidak cukup untuk membuat video menjadi 2 part, maka Bapak mohon maaf saja. Bahwasanya videonya Bapak jadi. Jadi kalau misalnya saudara masih kurang ngerti, boleh cari yang lain. Oke. Nah, selanjutnya Bapak nanti akan ajarkan tentang select case. Ya, tapi hari ini Bapak jelaskan dulu tentang if dan else-nya saja. Oke, ini kita bikin namanya misalnya barangnya adalah lemari. Itu harganya 300.000. Oh, ngapainlah 250.000. Kita belinya 1. Nah, berarti kalau misalnya nilainya di atas dari 200.000, maka bonusnya adalah payung seharusnya. Kalau misalnya belanjanya antara 200.000 sampai dengan 500.000, maka sebenarnya dianya adalah payung. Oke, kita. Nah, ini total bayarnya. Total harganya 250.000, diskonnya adalah 37.500. Kemudian total bayarnya adalah 250.000 dikurang dengan diskon 37.500, maka nilainya adalah 21.250, 212.500. Nah, bonusnya adalah payung. Oke. Nah, soalnya kalau misalnya kita mau inputkan data baru lagi, maka bisa pilih ulang. Oke. Bapak tutup dengan coding ulang. Jadi saudara bisa lanjutkan pada modul berikutnya. Jadi Bapak sarankan saudara untuk mengerjakan tugas yang ada pada akhir dari program ini. Oke. Nah, untuk program ulangnya kita tinggal bersihkan saja, mulai dari teks nama, txt bayar boleh, teks ini jadi, dan txt bonus, diskon, teks ini, harga, teks sama dengan txt, teks boleh jumlah teks txt udah teks total.
Bis. Ini kita ya udah 7 ya, 1 kan pas nih 1 jam. Oke, namanya adalah lemari, harganya 350.000. 450 gimana? Terus 50.000 kita beli 1. Karena masih di bawah 500.000, maka dia harganya masih payung. Kalau misalnya kita beli 2, misalnya lemari 450.000, kemudian kita beli 2, harganya adalah 900.000, diskonnya adalah 20%, total bayarnya adalah 60.000 dikurang 18.000 itu 70.000, kemudian hadiahnya adalah tas pita. Oke. Nah, ini saja untuk program if then else. Untuk select case-nya Bapak sambung pada video berikutnya. Tapi untuk pertemuan ini Bapak rasa cukup dengan if then else saja. Nah, dan select case-nya silakan Anda cobakan. Oke. Bapak rasa cukup untuk materi kita kali ini. Minggu depan Bapak akan sambung dengan latihan. Dan pastinya Bapak akan contohkan dulu 1, baru nanti Anda kerjakan. Oke. Bapak rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.